Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat adalah salah satu universitas swasta tertua di Sumatera Barat yang telah berdiri sejak tanggal 18 November 1955. Universitas ini berada di Padang Panjang. Cikal bakal Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dimulai dengan diselenggarakannya kuliah perdana untuk Fakultas Hukum dan Falsafah. Kemudian menjadi Sekolah Tinggi Ushuluddin di Padang Panjang. Dengan mahasiswa angkatan pertamanya adalah utusan cabang dari daerah Muhammadiyah se-Sumatera Barat. Ditandai dengan diresmikannya Fakultas Falsafah dan Hukum di Padang Panjang oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah A.R. Sultan Mansur. Rektor pertama adalah Dr. Haji Ali Akbar dan sebagai dekan adalah Dr. Danu Husodo, kemudian dilanjutkan oleh Mr. Ezidin. Fakultas ini sekaligus menandai berdirinya Universitas Muhammadiyah pertama di Indonesia. Pada tanggal 1 September 1964 berdiri Akademi Kuliyatul Mubalighin di Padang Panjang. Sebagai dekannya Dr. Jama'an Saleh. Pada tahun 1965 ditingkatkan statusnya dan berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Agama jurusan Dakwah, sebagai dekannya Buya Haji Harun El-Ma'ni. Fakultas ini sempat punya cabang di Medan yang diresmikan pada tanggal 11 Februari 1973 dan pada tahun 1964 berdiri Akademi Niaga di Bukit Tinggi. Kemudian pada tanggal 20 Desember 1965 ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah. Lalu ada tanggal 18 November 1965 berdiri juga Fakultas Adab di Padang yang terdiri dari 2 jurusan, yaitu jurusan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris dengan dekannya adalah Dr. Nur Anas Jamil. Fakultas ini hanya eksis selama 1 tahun, yaitu sampai 10 Desember 1966 dan kemudian terjadi kevakuman. Berdasarkan kondisi demikian, maka pada musyawarah wilayah Majelis Tarjih tanggal 27 April 1967 Fakultas Adab tersebut berganti nama menjadi Fakultas Syariah dengan mahasiswanya yang berasal dari mahasiswa Fakultas Adab jurusan Bahasa Arab. Dekan pertama yang menjabat adalah Haji Darwas Idris yang pada waktu itu menjabat Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sumatera Barat. Perkembangan Kuliyatul Mubalighin Padang Panjang tidak lepas dari perkembangan Muhammadiyah di Minangkabau pada saat itu. Secara administrasi, organisasi cabang Muhammadiyah pertama yang mendapat pengesahan dari Hofdebestur Muhammadiyah Yogyakarta adalah Muhammadiyah Cabang Padang Panjang dengan Besluit Hofdebestur nomor 36 tanggal 20 Juli 1927. Sejak itu, Muhammadiyah Padang Panjang tidak henti-hentinya mengembangkan amal usaha untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Amal usaha pendidikan pertama yang dirintis di Kauman Padang Panjang adalah Holland Inles School Make the Quran. Pasca gegap gempita Kongres Muhammadiyah ke-19 di Bukit Tinggi, Konsul Muhammadiyah Minangkabau yang dipimpin Sultan Mansur membeli Hotel Merapi seharga F250 di Gubuk Malintang. Kompleks Hotel Merapi terdiri dari bangunan dan tanah seluas 2 hektar itu, sekarang dikenal dengan nama Kompleks Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang. Langkah berikut yang dilakukan persyarikatan adalah membangun Tabligh School Muhammadiyah Khusus Putra tahun 1931. Sekolah ini didirikan berdasarkan permintaan beberapa daerah seperti Aceh, Tapanuli, Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan untuk mengirim calon-calon pendidik dan pemimpin yang mampu menggerakkan amal usaha Muhammadiyah. Direktur pertama di Sekolah Menengah Muhammadiyah ini adalah Hamka. Pada tahun 1935, beberapa orang alumni Tawalib dan Dinia School Padang Panjang menemui Hamka, seperti Abdullah Kamil dan Rashid Idris Tete Sinaro Panjang. Mereka meminta Hamka untuk mengaktifkan kembali Tabligh School Muhammadiyah. Pesatnya, perkembangan Tabligh School mendorong konferensi Muhammadiyah ke-11 di Maninjau, mengubah nama sekolah ini menjadi Kuliyatul Mubalighin Muhammadiyah. Kemudian diresmikan tanggal 2 Februari 1936.
Alumni pertama Tabligh School yang direkrut sebagai staf pengajar di Kulliyatul Mubalighin adalah Malik Ahmad. Buletin Syarah Muhammadiyah, April tahun 1937. Pada November 1937, seluruh alumni Madrasah Muallimin khusus Putri menyampaikan aspirasinya pada Ketua Muhammadiyah Cabang Padang Panjang, Salah Yusuf Sultan Mangkuto. Mereka menuntut persyarikatan merintis sekolah lanjutan khusus Putri. Melalui keputusan pimpinan Cabang Muhammadiyah, didirikan Tabligh School Istri pada tanggal 16 Januari 1938 dan Malik Ahmad bertindak selaku direktur sekolah. Staf pengajar masa itu adalah Malik Ahmad, Harun Elmani, Badaruddin Zain, Zahrial, Malik Tahir, dan Johan Nurdin. Adapun materi yang diajarkan adalah akidah, akhlak, fikih, bahasa Arab, pengetahuan umum, pengetahuan administrasi, organisasi, serta kursus keputrian. Bisa dibayangkan pada usia 25 tahun, Malik Ahmad dituntut profesionalismenya sebagai leader sekolah lanjutan khusus putri itu. Untuk membiayai administrasi sekolah dan honor guru, setiap siswi dibebani uang pendaftaran F2,5 dan uang sekolah sebesar F2. Selama menuntut ilmu, siswi-siswi itu diajarkan mandiri serta dibekali berbagai keterampilan. Salah Yusuf Sultan Mangkuto juga menyediakan internet asrama khusus putri untuk siswi yang berasal dari luar Padang Panjang. Pada tahun 1939, Tabligh School Istri meluluskan 15 orang alumni pertamanya. Setelah tamat, mereka kembali ke daerah masing-masing untuk memimpin dan menggerakkan amal usaha Aisyah. Sejak itu, minat calon pelajarnya pun makin meningkat. Tingginya minat siswi Tabligh School Istri pada akhir 1939 tercatat berjumlah 57 orang. Untuk mengatasi minimnya guru di Tabligh School Istri, Malik Ahmad mendatangkan 3 orang pengajar, yakni Bahtiar Jalil, Aslam Zakaria, dan Datuk Penghulu Besar. Selain itu, menunjang proses pembelian dibentuk badan kurikulum yang diketuai Abdullah Kamil. Pada tahun 1941, seiring dengan perkembangan dan bertambahnya siswi, sekolah itu berganti nama menjadi Kulliyatul Mubalighat. Setelah 3 tahun memimpin, tanggal 15 Juli 1941, Malik Ahmad pun meletakkan jabatannya. Ia beralasan ingin konsentrasi mengajar di Kulliyatul Mubalighin sebagai penggantinya. Ditunjuklah Iskandar Zulkarnain sampai datangnya tentara penduduk Jepang. Selanjutnya, pada tahun 1950 terjadi pengintegrasian Kulliyatul Mubaligh dan Kulliyatul Mubalighat menjadi Kulliyatul Mubalighin Muhammadiyah Padang Panjang dengan direktur pertama Harun Elmani. Meskipun telah berada dalam institusi pendidikan yang sama, murid laki-laki dan perempuan tetap dipisahkan. Adapun staf pengajar atau guru Kulliyatul Mubalighin dalam kurun waktu 1937 sampai dengan 1950 antara lain adalah Haji Abdul Karim Amrullah, A.R. Sultan Mansur, Syekh Daud Rasjidi, Yakub Rasjid, Abdullah Kamil, dan lain sebagainya. Mata pelajaran yang diberikan di Kulliyatul Mubalighin hingga tahun 1974 terdiri dari mata pelajaran pokok seperti Tauhid, Al-Quran atau Tafsir, Hadis, Fikih, Usul Fikih, Kemuhammadiyahan, Dakwah wal Irsyad, Organisasi dan Administrasi Muhammadiyah, dan mata pelajaran penting yaitu Hafzul Quran, Muhadasah, Balaghah, Sejarah Kebangsaan, Tarikh Islam, Ilmu Pendidik, Al-Adyan, Ilmu Jiwa,
bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Tak lupa mata pelajaran pelengkap seperti ilmu falak, etnologi, Quran, olahraga, dan keterampilan. Demikian kompleksnya kurikulum yang ditawarkan sehingga sekolah ini banyak diminati oleh siswa yang tidak saja berasal dari Sumatera, namun juga dari Jawa dan Sulawesi. Siswa-siswa ini selanjutnya digembleng dengan sungguh-sungguh yang kemudian menjadi kader-kader militan yang menggerakkan Muhammadiyah dan amal usahanya. Maka tidak heran dari sekolah ini bermunculan alumni yang merambah di dunia akademisi, birokrasi, dan militer. Pada tahun 1951, Kuliatul Mubalighin Muhammadiyah mendapat penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia untuk mensejajarkan status Kuliatul Mubalighin dengan SLTA lainnya. Kemudian kurikulum yang dipakai disejajarkan dengan sekolah negeri lainnya. Tak hanya itu, ijazah lulusan Kuliatul Mubalighin juga disejajarkan dengan ijazah sekolah negeri berdasarkan surat menteri pada tanggal 17 Juli 1951.